Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang terjadinya Bai'atul Aqabah yang kedua, yang kemudian utusan kaum Ansar pulang ke kota Madinah, kemudian mereka pun berdakwah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun banyak yang masuk Islam. Keluarga mereka masuk Islam, kerabat mereka masuk Islam, ya, pembesar-pembesar mereka masuk Islam, dan hampir seluruhnya masuk Islam kecuali segelintir kecil yang belum masuk Islam. Di antara para pembesar-pembesar kaum Ansar yang belum masuk Islam adalah Amr bin al-Jamuh radhiyallahu taala anhu. Ya, dia masuk Islam juga, tetapi kisah Islamnya agak aneh disebutkan oleh para ulama. Ya, Amr bin al-Jamuh memiliki seorang anak yang bernama Mu'adz bin Amr, dan Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh termasuk yang ikut serta dalam Bai'atul Aqabah. Dan Amr radhiyallahu anhu dahulunya memiliki sebuah patung yang terbuat dari kayu disebut dengan Manat. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka membuat patung mereka, ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ya. Tatkala anaknya masuk Islam, kemudian orang-orang di sekelilingnya juga, para pemuda juga masuk Islam, di antaranya Mu'adz bin Jabal dan anak-anak muda yang lainnya, maka mereka mengganggu Amr bin al-Jamuh radhiyallahu anhu. Tatkala di malam hari, anak-anak muda tersebut pun masuk rumah Amr bin Jamuh, lantas mengambil berhalanya, kemudian dibawa pergi dari rumahnya, kemudian dilemparkan di tempat, di sebuah lubang tempat kotorannya yang dibuang oleh Banu Salimah. Situ ada kotoran, ada macam-macam, ya. Dalam kondisi patungnya terbalik di atas kepalanya. Jika tiba pagi hari, maka Amr bingung, dia cari Tuhannya. Dia bilang, celaka, siapa yang telah berbuat kezaliman terhadap Tuhanku? Maka dia pun di pagi hari dia cari Tuhannya, dan dia dapati Tuhannya sedang tersungkur di dalam sebuah lubang yang penuh dengan kotoran. Maka dia ambil Tuhannya tersebut, berhalanya tersebut, lantas dia cuci, dia bersihkan, dia kasih minyak wangi. Setelah itu dia berkata kepada berhala tersebut, "Ama wallahi law a'lamu man fa'ala bika hada la ukhziyannahu." Demi Allah, kalau saya tahu siapa yang bikin begini sama engkau wahai Tuhanku, aku akan hinakan dia. Kemudian tatkala di sore hari dan di malam hari dia pun tidur, maka anak-anak muda itu datang lagi, termasuk anaknya, ya, Mu'adz bin Amr dan teman-temannya. Lalu mereka pun mengambil berhala tersebut, dibawa pergi, lalu dilemparkan lagi ke lubang yang lain yang isi kotoran-kotoran. Maka pagi-pagi dia cari lagi, mana Tuhanku? Maka dia pun bersihkan Tuhannya, kemudian dia mandikan, kemudian dia kasih minyak wangi, kemudian dia taruh lagi di tempatnya, dan besoknya begitu lagi. Dan terjadi berulang-ulang, ya. Akhirnya dia jengkel, maka suatu hari dia ambil pedang, dia gantungkan di berhalanya tersebut. Dia berkata kepada Tuhannya, "Inni wallahi la a'lamu man yasna'u bika ma ara." Wahai Tuhanku, demi Allah aku tidak tahu siapa yang bikin kayak begini sama engkau. Fa in kana fika khairan famtani, ya. Fa hadha sayf ma'aka. Ini pedang sama engkau, kalau memang engkau ada kebaikan, bela dirimu. Tatkala tiba sore hari, dia pun tidur. Kembali anaknya dan teman-temannya mengganggunya. Maka mereka pun mengambil patung tersebut. Ya, kemudian mereka ambil pedangnya dan mereka bawa patung tersebut, dan dibawa ada mereka bawa pula bangkai anjing, kemudian diikat sama patung tersebut. Kemudian mereka lemparkan ke salah satu sumur yang isinya kotoran, ya. Kemudian tatkala pagi hari, Amr bin Jamuh lihat Tuhannya mau dia sembah tidak ada.
maka dia cari lagi di mana Tuhannya. Mulai dia keliling cari tempat sampah. Akhirnya dia dapat Tuhannya lagi terbalik dan lagi diikat dengan bangkai anjing. Tatkala dia lihat Tuhannya dalam kondisi terhina, diikat dengan bangkai anjing, maka dia sadar bahwasanya ini tidak pantas jadi Tuhan, maka kembalilah kesadarannya. Dia tahu bahwasanya patung-patung tidaklah beri manfaat, tidak beri kemudaratan, maka setelah itu dia pun masuk Islam. Ini contoh orang masuk Islam dikerjain sama anaknya sendiri. Dan akhirnya dia menjadi seorang sahabat mulia dan akhirnya dia akan meninggal dunia mati syahid dalam perang Uhud. Ya, Amr bin Jamuh dalam perang Uhud dia dalam kondisi pincang. Rasulullah SAW kasih uzur dia tidak ikut perang karena kakinya pincang. Tapi anak-anaknya 4 orang kalau tidak salah semuanya berjihad dalam perang Uhud. Maka dia berkata, ya Rasulullah, dia ingin mati syahid. Seandainya aku berperang dan mati syahid dalam medan pertempuran kali ini, apakah pincangku akan menginjak surga? Kata Nabi SAW, iya. Kalau kau meninggal, kau akan menginjak surga dalam kondisi kakimu tidak pincang lagi. Maka dia pun maju dalam medan pertempuran, akhirnya dia meninggal dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang hijrah, ya. Bagaimana Nabi dan para sahabat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sebelumnya kita cerita sedikit tentang kota Madinah, ya. Kota Madinah adalah kota yang disiapkan oleh Allah sebagai tempat hijrahnya para sahabat. Di antara keistimewaan kota Madinah ya secara bentuknya strategis untuk peperangan. Ya, kenapa? Karena kota Madinah terdiri atas harrotan. Harrotan itu, harrah adalah kumpulan batu yang cadas, yang hitam, ya, yang tidak bisa ditempuh dengan kuda, tidak bisa dilalui oleh kuda dan tidak bisa dilalui apalagi onta. Dan itu terdiri atas harrah gharbiyah, harrah syarqiyah. Jadi kota Madinah sebelah timur dan sebelah barat isinya batu-batu. Sehingga kota Madinah terlindungi. Musuh enggak mungkin datang dari timur maupun dari barat. Kita bicara tentang zaman dahulu yang orang-orang berperang datang dengan pasukan berkuda atau naik onta. Karena medan seperti itu yang tidak sebatu-batu itu tidak mungkin dilewati. Antum kalau berangkat dari Mekah menuju Madinah, terkadang kita naik mobil, antum lihat sebelah kanan kiri terkadang ada harrah, yaitu kumpulan batu. Bukan padang pasir, padang batu. Batu-batu keras, enggak mungkin dilewati oleh kuda maupun onta. Dan kota Madinah seperti itu, sebelah timur kumpulan batu, sebelah barat juga kumpulan batu. Kemudian sebelah selatan berisi kebun-kebun korma yang padat, yang juga sulit untuk ditempuh oleh kuda ataupun onta. Kalau ingin menyerang dari selatan pun susah karena kebun-kebun yang sangat padat merepotkan. Biasanya pasukan datang melewati ruangan yang terbuka. Satu-satunya tempat yang terbuka hanya sebelah utara. Hanya sebelah utara kota Madinah. Makanya tatkala perang Khandaq, Nabi SAW membuat parit sebelah utara. Karena itulah satu-satunya daerah yang terbuka. Nabi tidak buat sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan, enggak perlu. Yang Nabi buat sebelah mana? Sebelah utara, sehingga dibuat Khandaq, orang tidak bisa lewat. Ini kondisi kota Madinah yang strategis. Kemudian kota Madinah posisinya juga strategis karena dia berada antara Mekah dan negeri Syam. Jadi Mekah sebelah selatan, kemudian kota Madinah, baru negeri Syam. Ya, dari Mekah ke Madinah sekitar 450 km, dari Madinah ke negeri Syam sekitar 700 km. Nah, orang-orang Quraisy mata pencaharian mereka adalah dengan berdagang, dan mereka berdagang ke negeri mana? Ke negeri Syam. Sehingga kalau mereka mau berdagang, mereka pasti lewat kota Madinah. Dan ini tempat yang strategis bagi Nabi dan para sahabat. Kemudian juga di kota Madinah berisi kaum Ansar. Kaum Ansar adalah kaum yang sudah terbiasa berperang. Mereka sudah mengalami perang saudara lebih dari sekitar 100 tahun lebih. Ada yang mengatakan 120 tahun. Antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Ya, yang mereka suku Khazraj asalnya saling bersaudara, namun mereka bertikai dan lebih dari 100 tahun mereka bertikai dan mereka ahli perang karena sedikit-sedikit perang. Sehingga Nabi terlindungi oleh kaum yang mereka ahlul harb, yaitu orang-orang yang sudah terbiasa berperang. Oleh karenanya tempat strategis, penduduknya pun ahli perang. Dan ini menguntungkan
kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah. Baik, hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah dimulai dari Rasulullah SAW bermimpi. Ya, Rasulullah SAW bermimpi, kata Rasulullah SAW, Inni uritu daru hijratikum dhata nakhlin baina labatain wa humal harratan. Aku diperlihatkan tentang tempat kalian berhijrah. Yaitu suatu tempat yang isinya banyak kormanya. Ya, banyak kebun korma. Dan di antara dua kumpulan batu harrah yang tadi kita sebutkan. Kumpulan padang batu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diam beberapa hari. Setelah itu Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya dalam kondisi bergembira. Beliau berkata, Qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib. Tadinya dikabarkan, diperlihatkan oleh Nabi hanya sekedar bentuk negeri tersebut. Karena Nabi tidak pernah ke kota Madinah. Ya, Nabi tidak pernah Nabi pernah dulu waktu masih kecil ya, tapi Nabi tidak begitu hafal karena tempat yang seperti itu banyak, yang ada kebun-kebun korma begitu banyak ya. Tapi Nabi tidak jelas begitu melihat kondisi seperti itu, dia tidak menyangka kalau itu kota Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW diperlihatkan kedua kali, ternyata adalah Yathrib. Yathrib adalah Madinah. Faman aradal khuruj falyakhruj ilaiha. Kata Nabi, barang siapa yang ingin berhijrah, maka berhijrahlah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, Ru'aitu fil manami ani uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhlun. Aku lihat dalam mimpiku, aku berhijrah dari Mekah menuju tempat yang penuh dengan korma. Fadhahaba wahli ila annaha al-yamamah au hajar. Aku menyangka tempat tersebutlah Yamamah atau Hajar yang juga penuh dengan kebun korma. Karena di Jazirah banyak tempat-tempat yang penuh dengan korma. Yamamah, ada Hajar, ada Khaybar, penuh dengan korma. Ya. Fa idza hiyal Madinatu Yathrib. Ternyata kota tersebut kota Madinah atau Yathrib. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri yang akan memakan negeri-negeri yang lainnya. Ini isyarat bahwasanya kota Madinah akan menjadi ibu kota yang akan menundukkan banyak kota, ya. Maka Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri yang akan memakan kota-kota yang lainnya. Yaquluna Yathrib, mereka berkata kota Yathrib, wahiyal Madinah. Kota tersebut adalah Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kir khabathal hadid. Kota Madinah akan mengusir orang-orang yang buruk sebagaimana alat pandai besi akan menghilangkan karat dari besinya. Maka para sahabat tatkala mendengar kabar untuk berhijrah ke kota Madinah, tadinya mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah susah. Habasyah negeri yang jauh, kemudian harus naik kapal. Negeri Ethiopia, kemudian mereka bukan orang Arab, ya, tempatnya juga tidak cocok bagi mereka, lebih miskin dari kota Mekah, ya. Kurang pas. Ya, tetapi di Madinah mereka lebih senang karena Madinah masih jazirah Arab, masih orang-orang Arab. Kemudian perkebunan subur. Maka berangkatlah para sahabat, mulailah mereka berhijrah. Ya, mereka keluar diam-diam, ada yang berjalan, ada yang naik kendaraan, yang bisa berhijrah, berhijrah. Adapun Nabi SAW, beliau tidak berhijrah. Beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau termasuk orang-orang yang paling terakhir berhijrah menuju kota Madinah. Rasulullah SAW ingin seluruh para sahabat berhijrah. Lihat mereka aman sudah berpindah, baru Nabi belakangan berhijrah. Adapun orang-orang yang pertama kali berhijrah di antaranya adalah Musa bin Umair radhiyallahu anhu, Ibnu Ummi Maktum. Kemudian mereka berhijrah, sebagaimana kita sebutkan mereka berhijrah sebelum Nabi jauh dan mereka mengajarkan Al-Qur'an kepada kaum Ansar. Kemudian Ammar bin Yasir berhijrah, kemudian Bilal, kemudian Sa'ad, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dalam rombongan 20 orang. Namun ternyata tatkala para sahabat berhijrah tidak semudah yang dibayangkan. Mereka menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Orang-orang Quraisy tidak ingin mereka berhijrah. Padahal sebenarnya biarin aja para sahabat kaum muslimin berhijrah sehingga kota Mekah kosong dari orang-orang Islam. Bukankah ini yang mereka inginkan? Tidak ada lagi yang berdakwah,
tidak ada lagi yang mencela Tuhan-Tuhan mereka, tidak ada lagi yang melarang mereka untuk menyembah berhala. Harusnya mereka senang tatkala orang-orang Islam keluar dari kota Mekah. Namun kenyataannya ternyata orang-orang Quraisy tidak senang. Mereka tidak senang kaum muslimin berhijrah. Banyak sebab. Di antaranya pertama, mereka tahu kaum muslimin berhijrah ke mana? Ke kota Madinah, yang di situ ada orang-orang yang ahli perang. Mereka ke sana berarti menyusun kekuatan. Suatu saat akan kembali lagi, dan ini adalah potensi malapetaka di kemudian hari. Mereka sadar akan hal tersebut. Mereka sadar juga kalau kota Madinah sampai dikuasai oleh kaum muslimin akan mengganggu perdagangan mereka. Repot. Sementara mereka akan berdagang menuju negeri Syam pasti lewat kota Madinah. Dan mereka tidak ingin ada bermarkas kaum muslimin di kota yang merupakan jalur perdagangan mereka. Kemudian di antara sebab mereka tidak suka orang-orang Islam berhijrah karena mereka malu didengar oleh orang-orang lain ternyata orang-orang Quraisy mengusir kerabat-kerabat mereka dari rumah-rumah mereka, dan ini mereka ingin menjaga reputasi mereka, menjaga citra mereka, sehingga mereka tidak ingin berita ini tersebar di Jazirah Arab. Karena itu aib bagi mereka. Bagaimana mereka mengusir, menyiksa saudara-saudara mereka sampai harus keluar dari negeri mereka. Oleh karenanya, karena sebab-sebab ini di antaranya mereka berusaha untuk mencegah kaum muslimin yang ingin berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Oleh karenanya, para sahabat mengalami banyak cobaan. Di antaranya yang dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang bernama Hind bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah namanya Hind bintu Abi Umayyah ibn Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Bapaknya Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Al-Mughirah ini punya anak banyak. Al-Mughirah di antaranya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Di antaranya Hisham ibn Al-Mughirah. Di antaranya Abu Umayyah ibn Al-Mughirah. Hisham ibn Al-Mughirah punya anak namanya Abu Jahal. Walid ibn Al-Mughirah punya anak namanya Khalid ibn Al-Walid. Kemudian Abu Rabi'ah ibn Al-Mughirah punya anak namanya Ayyash bin Abi Rabi'ah. Kemudian Abu Umayyah ibn Al-Mughirah punya anak namanya Ummu Salamah, Hind binti Abu Umayyah ibn Al-Mughirah. Sudah hafal belum ya? Al-Mughirah ini punya anak, kalau tidak salah 5. Di antaranya Hisham. Hisham ini bapaknya Abu Jahal. Makanya Abu Jahal bin Hisham ibn Al-Mughirah. Di antaranya Al-Walid. Al-Walid ini bapaknya Khalid bin Walid. Makanya namanya Khalid ibn Al-Walid ibn Al-Mughirah. Di antaranya Abu Rabi'ah, bapaknya Ayyash bin Abi Rabi'ah bin Al-Mughirah. Di antaranya Abu Umayyah bin Al-Mughirah, itu bapaknya Ummu Salamah. Semuanya dari Bani Makhzum. Sudah kita sampaikan berulang-ulang, Bani Makhzum adalah kabilah Quraisy yang bersaing dengan kabilah Bani Hashim. Semuanya sama-sama Quraisy. Tetapi Bani Makhzum memiliki tokoh-tokoh hebat di Mekah, sebagaimana Bani Hashim juga memiliki tokoh-tokoh hebat di Mekah. Seperti Abu Talib, seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, seperti Abu Lahab. Ini tokoh-tokoh Bani Hashim. Bani Makhzum juga ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ada tokoh-tokoh hebat. Nah, di antara cucunya Al-Mughirah, Al-Makhzumi adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah yang namanya Hind bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Suaminya namanya Abdullah bin Abdul Asad. Dan Abu Salamah namanya Abdullah bin Abdul Asad. Abu Salamah ini adalah sepupunya Nabi SAW. Karena Abu Salamah ibunya namanya Barrah bintu Abdul Muttalib. Barrah bintu Abdul Muttalib. Jadi Barrah itu saudarinya bapaknya Nabi Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Di antaranya Barrah bintu Abdul Muttalib. Jadi Nabi SAW dengan Abu Salamah sepupuan. Apalagi ternyata Abu Salamah saudara susuan juga bagi Nabi. Selain sepupunya, saudara susuan. Karena Nabi disusui oleh Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Dan setelah itu Thuwaibah menyusui Abu Salamah radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi dan Abu Salamah sepupuan sekaligus saudara susuan. Paham tidak? Baik. Enggak paham, enggak masalah. Lanjut. Ummu Salamah adalah wanita yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Dalam hadis disebutkan dari Mujahid, Ummu Salamah
awwalu dha'inatin qadimatil Madinah muhajiratan. Dia adalah wanita yang pertama kali datang kota Madinah dalam kondisi berhijrah. Adapun ujian yang dialami oleh Ummu Salamah, maka disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang hasan. Kita dengarkan Ummu Salamah bercerita tentang kisahnya, ujian yang dia hadapi dipisahkan antara dia dan suaminya dan putranya. Ummu Salamah berkata, "Lamma ajma Abu Salamah al-khuruja ila al-Madinah rahala li ba'irahu, thumma hamalani alaihi." Tatkala Abu Salamah sudah bertekad untuk berhijrah, maka dia pun mendatangkan onta, kemudian dia naikkan aku di atas ontaku. Kemudian dia meletakkan putra kami Salamah ya di atas pangkuanku. Thumma kharaja bi yaqudu bi ba'irahu. Kemudian dia pun keluar dari kota Mekah sambil menuntun ontaku. Tiba-tiba dilihat oleh Rijalu Banil Mughirah. Tiba-tiba dilihat oleh paman-pamanku dari anak-anaknya Al-Mughirah ya. Maka mereka pun menghadang suamiku dan mereka mencegah suamiku. Kata mereka, "Engkau pergi silakan, tapi ini putri kami mau dibawa ke mana?" Alamana turuku kata siru biha fil bilad. Ngapain kami tinggalkan engkau bawa putri kami jalan pergi? Kemudian mereka pun fanaza'u khitamal ba'ir min yadihi. Maka paman-pamanku segera mengambil merebut tali kekang ontaku dari tangan suamiku. Kemudian mereka pun mengambilku dari suamiku. Tatkala itu ternyata Banu Abdul Asad, saudara-saudaranya Abu Salamah melihat mereka. Ya, Abu Salamah namanya Abdullah bin Abdul Asad. Dia punya saudara-saudara. Lihat saudara mereka Abu Salamah digitukan. Ini semuanya dari Bani Makhzum, sama-sama dari Bani Makhzum. Saudara-saudaranya Abu Salamah, saudara-saudaranya Ummu Salamah, sama-sama dari Bani Makhzum, sama-sama musyrik. Tetapi karena fanatik, ya, dilihat putrinya digituin, saudaranya digituin, maka mereka pun emosi. Kemudian mereka berkata, la natruku ibnana indaha idh naza'tumuha min sahibina. Kalau begitu kalian telah merebut istri saudara kami dari saudara kami, ya, maka kami tidak akan biarkan kalian bawa putra kami, itu cucu kami, tidak boleh kalian ambil. Maka Salamah pun diambil oleh mereka, dipaksa diambil dari Ummu Salamah. Tatkala Salamah diambil oleh mereka, ternyata paman-paman Ummu Salamah juga narik. Salamah anaknya ditarik, tangannya satu sini, tangannya satu sini. Kata Ummu Salamah, fatajadzabu ibni Salamah bainahum. Mereka pun tarik-tarikan Salamah di antara kami hatta khala'u yadahu. Sampai akhirnya mereka tangannya lepas dari Salamah ya. Sampai saking kerasnya tangannya lepas. Wa antalaqa bihi Banu Abdul Asad, kemudian anakku diambil oleh saudara-saudara Abu Salamah. Adapun aku ditahan oleh paman-pamanku. Dan suamiku Abu Salamah terus melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Kata Ummu Salamah, fa furriqa baini wa baina zauji wa baina ibni. Maka aku pun dipisahkan dari suamiku dan dari putraku. Apa yang terjadi? Fa kuntu akhruju kulla qadatin fa ajlisu bil abtah fama azalu abki hatta umsi. Maka tiap hari pagi aku keluar, aku menuju Abtah, suatu tempat yang terbuka, lalu aku menangis di situ sampai sore hari. Sanatin au qariban minha, hampir setahun, ya, atau 1 tahun atau hampir setahun aku demikian kegiatanku. Namun mereka tidak mengasihiku. Mereka tidak peduli dengan Ummu Salamah. Tiap hari menangis, dipisahkan dari suaminya, dipisahkan dari anaknya, tapi paman-pamanku tidak peduli. Ummu Salamah menangis tiap hari, mereka tidak peduli. Hatta marra bi rajulun min bani ammi, sampai akhirnya ada salah seorang dari sepupuku lewat. Kemudian dia melihat kondisiku, maka dia pun kasihan kepadaku. Maka dia berkata kepada paman-pamanku, "Ala tuharrijuna min hadhil miskinah? Farraqtum baina wa baina zawji wa baina waladiha." Kenapa kalian tidak kasih jalan keluar bagi wanita yang miskin ini? Kalian telah pisahkan antara dia dengan suaminya, antara dia dengan anaknya. Maka akhirnya paman-pamannya berkata, ilhaqi bi zawjiki in syit. Kalau kau mau, susulah suamimu. Coba dari kemarin-kemarin. Sudah setahun baru apa? Susulah suamimu. Qalat wa radda Banu Abdul Asad ilayya inda dzalika ibni. Tatkala saudara-saudara suamiku mengetahui aku akan menyusul suamiku Abu Salamah, maka mereka pun mengembalikan putraku Salamah kepadaku. Fartahaltu ba'iri, maka aku pun siapkan ontaku, aku pasang pelananya. Tsumma akhadhtu bi ibni, maka aku pun mengambil putraku Salamah, fa wada'tuhu fi hijri, aku letakkan di pangkuanku, masih kecil. Tsumma kharajtu uridu zawji bil Madinah, aku keluar ingin menuju suamiku yang ada di kota Madinah. Sudah setahun tidak bertemu. Ya,
Menyedihkan setahun ya. Tidak tahu kabar suaminya bagaimana, kabar anaknya bagaimana, belum ada WhatsApp ya, belum ada SMS, belum ada telepon ya. Antum enggak tahu bagaimana berpisah dengan istri ya. Ya. Menyedihkan ya. Saya dulu waktu masih kuliah ya. Kuliah 9 bulan, ketemu istri 3 bulan ya. Kemudian istri 3 bulan, kuliah lagi 9 bulan. Pulang-pulang sudah punya anak. Tapi selama 9 bulan dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon. Zaman dulu di Madinah, yang punya telepon hanya orang yang punya duit banyak. Dia harus deposit kalau enggak salah 5.000 real atau 15.000 real atau 30.000 real. Saya ingat bahwasanya satu mahasiswa Indonesia itu yang punya telepon cuma 2 orang. Mereka berduit ya. Ya, mereka berduit. Si fulan dan si fulan, dua-duanya ustaz sekarang ya. Sehingga kalau saya mau tunggu kabar dari istri saya SMS. Maka teman saya yang punya telepon bilang, "Firanda, ada SMS dari istrimu." Masya Allah, senang. Saya nunggu, bahagia ya. Sampai teman saya itu keluyuran. Dia pulang malam, mungkin sudah jam 11, jam 12 baru datang. Saya nungguin daripada Isya, mau lihat SMS istri. Begitu saya buka SMS, ternyata error. Jadi berpisah dari istri itu sangat tidak enak. Kalau ada suami yang suka berpisah dari istri, suami berbahaya. Taib. Akhirnya sudah setahun Ummu Salamah terpisah dari suaminya, maka dia pun dengan semangat berangkat menuju suaminya. Kemudian thumma kharajtu uridu zawji bil Madinah. Qalat wa ma ma'i ahadun min khalqillah. Tidak seorang pun bersamaku tatkala itu dalam perjalanan. Faqultu, aku berkata, ataballagu biman laqitu hatta aqduma ala zawji. Aku akan, kalau ketemu siapa saja, aku akan berjalan bersamanya. Ya, menemaniku sampai di Madinah. Susah, perjalanan 450 kilo, perempuan sendirian. Ya, enggak ada orang. Pokoknya ketemu siapa saja, saya akan numpang dia sampai di kota Madinah. Hatta idza kuntu bi Tan'im, sampai aku tiba di Tan'im. Tan'im itu kira-kira 6 kilo dari Masjidil Haram, tanah halal terdekat. Laqitu Utsman bin Talhah. Aku bertemu dengan Utsman bin Talha bin Abi Talha radhiyallahu taala anhu. Akha Bani Abdiddar, dari Bani Abdiddar, Quraisy juga tapi dari Bani Abdiddar. Faqala li, ila aina ya binta Abi Umayyah? Hendak ke mana pergi wahai putrinya Abu Umayyah? Abu Umayyah, bapaknya Ummu Salamah, Abu Umayyah bin Al-Mughirah adalah seorang yang terkenal di kalangan orang-orang Quraisy. Sampai dikenal dengan Zadur Raqib, yaitu Zadud artinya bekal para orang-orang musafir. Kalau dia sudah bersafar dengan puluhan orang, dia melarang tidak boleh ada yang bayar makanan, semua makanan saya yang tanggung. Jadi dia berangkat, dia bawa mungkin budak-budaknya, pokoknya kalau waktu makan semuanya dia yang tanggung. Selama perjalanan dari pulang sampai pergi sampai pulang. Masya Allah. Kita ingin punya teman-teman seperti ini ya. Mana Zadur Raqib sekarang? Pokoknya dia yang tanggung, tiket pulang pergi makan semua dia yang tanggung. Kalau ada teman seperti itu pegang rata-rata. Dia dikenal dengan Zadur Raqib. Maka orang kenal bapaknya adalah min ajwadil Arab, orang yang sangat dermawan. Dermawannya sampai demikian. Dia dermawan khusus seperti itu. Setiap orang bersafar, kalau safar sama dia, tenang, enggak usah mikir. Karena makanan pulang, pergi sampai pulang semuanya ditanggung sama Abu Umayyah, bapaknya Ummu Salamah. Maka bapaknya terkenal. Maka Utsman bin Talha berkata, "Ila aina ya binta Abi Umayyah? Hendak ke mana engkau pergi wahai putrinya Abu Umayyah?" Qultu, kata Ummu Salamah, "Uridu zawji bil Madinah." Aku ingin pergi menuju istriku di kota Madinah. Qala, "Awama ma'aki ahadun?" Adakah orang yang menemani engkau menuju kota Madinah? Qalat, "La, tidak ada yang menemaniku." Wallah, demi Allah tidak ada yang menemaniku. Illallah wa ibni hadza, yang menemaniku cuma Allah dan putraku Salamah ini. Qala, "Wallahi ma laki min matrak." Kata Utsman bin Talha, "Demi Allah kau tidak akan saya tinggalkan." Fa akhadha, ketemu langsung, tidak ada persiapan, ketemu di tengah jalan, langsung dia pingin tolong, bayangkan. Fa akhadha khitamal ba'ir, maka dia langsung memegang tali kekang unta tersebut, fantalaka ma'i yahwi bi, maka dia pun jalan bersamaku menuju ke mana? Kota Madinah. Fa wallahi ma sahibtu rajulan minal arabi qat ara annahu kana akrama minhu. Demi Allah aku tidak pernah ditemani seorang Arab sama sekali yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha ini. Kana idza balagal manzila ana khabi, thumma ista'khara anni hatta idza nazaltu ista'khara bi ba'iri fa hatta anhu ay rahla, thumma qayyadahu fi syajarah, thumma tanaha anni ila syajaratin fattaja'a tahtaha.
Adapun kalau kami ingin menginap sebentar atau singgah, maka dia pun menurunkan onta, kemudian dia menjauh. Dia pergi jauh. Setelah dia pergi jauh, maka aku pun turun, aku pun pergi ke tempat yang jauh. Setelah itu dia datang lagi, baru kemudian dia bawa onta tersebut, kemudian dia ikat dan dia tidur di sana di tempat yang jauh. Itu kebiasaan dia. Ya. Kemudian fa idza dana rawah qama ila ba'iri faqaddamahu farahalahu thumma istakhara anni faqala irkabi. Adapun kalau waktu berangkat lagi, maka dia ontanya dia lepas dari pohon, kemudian dia bawa, dia taruh dekat aku, kemudian dia pasang pelananya, dia dudukkan ontanya, kemudian bilang silakan naik, kemudian dia pergi dulu. Dia tidak nungguin Ummu Salamah naik, enggak. Dia pergi dulu. Setelah itu kemudian Ummu Salamah apa? Naik. Setelah dia naik baru dia datang, setelah Ummu Salamah naik baru datang, baru kemudian dia tuntun lagi Ummu Salamah. Inilah yang menakjubkan Ummu Salamah. Lelaki ini lelaki yang amanah. Tidak mengambil kesempatan dalam apa? Kesempitan, ya. Dia perhatian sama wanita ini. Ini istri orang, maka dia hormati ya wanita ini. Inilah seorang putri dari Abu Umayyah, seorang yang terkenal dengan kedermawanannya. Maka Utsman bin Talha mensikapi Ummu Salamah dengan penuh penghormatan, ya. Padahal beda agama. Utsman bin Talha masih musyrik tatkala itu. Sementara Ummu Salamah seorang wanita muslimah yang terbuang di kota Mekah, tapi kemanusiaannya, sifat Arabnya muncul dan dia pun menghormati Ummu Salamah. Dia tidak kemudian jalan-jalan sama Ummu Salamah ngobrol-ngobrol, ya. Gimana sudah berapa lama? Enggak, ngobrol di jalan aja. Jangan aja. Ya, dia tidak ini tahu ini istrinya orang. Istrinya orang. Dan dia menjaga pandangannya. Bayangkan dia tidak melihat Ummu Salamah naik, tidak, dia tunggu naik, dia pergi jauh. Sudah naik, datang baru datang, kemudian dia pergi, ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, fitnah wanita di zaman sekarang luar biasa. Kalau ngobrol sama istri orang, hati-hati, ya. Ingat ini istri orang, istri teman Anda, istri saudara Anda. Maka jangan sampai kemudian ngobrol sama istri orang tanpa dihadiri oleh suaminya. Kalau ada suaminya enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada suaminya, ketawa ke TV, ngobrol sampai setengah jam, 1 jam, ada apa ngobrol sama istri orang? Ngobrol sama istri sendiri 5 menit sudah capek. Sama istri orang setengah jam apa? Kuat. Ya, hati-hati. Ini enggak benar, ya. Enggak benar. Jadi orang sudah terfitnah. Ya, sebagian orang teleponan sama istri orang lain, ya. Sama istri orang lain setengah jam sampai 1 jam. Ngapain? Ada apa? Ya. Kenapa ente betah setengah jam? Enggak, ini lagi bicara masalah agama. Bicara masalah agama sampai setengah jam sama istri orang. Sudah bicara sama saya aja, Mas. Ngapain sama istri orang bicara agama? Oleh karena seorang berhati-hati, fitnah wanita bisa menimpa siapa saja. Dan fitnah wanita tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu apakah orang berjenggot atau tidak berjenggot. Bukan berarti jenggot Anda panjang berarti Anda selamat dari fitnah wanita. Enggak, fitnah wanita bahaya. Maka seorang menjaga diri, menghalangi segala perkara yang bisa memfitnahnya. Maka jangan terlalu banyak kontak sama wanita-wanita yang tidak halal bagi Anda. Taib. Kemudian mereka berjalan terus 450 kilo sampai di kota Madinah. Falam yazal yasna'u dzalika bi hatta aqdamadil Madinah. Dan demikian dia memperlakukan aku sampai tiba di kota Madinah. Falamma nadhara ila qaryati Amr bin Auf. Tatkala dia melihat kampungnya Amr bin Auf di Quba, daerah Quba, dia berkata, "Zawjuki fi hadhil qaryah." Suamimu Abu Salamah di kampung ini. Dan Abu Salamah singgah di situ. Fadkhiliha ala barakatillah. Silakan masuk di kampung tersebut dengan keberkahan dari Allah. Tsumman sarafa raji'an ila Makkah. Kemudian dia pulang. Sudah selesai. Dia pulang. Subhanallah. Tanpa ngomong apa-apa, tanpa bilang jangan lupa ya sama saya ya. Enggak. Nomor telepon saya. Enggak, langsung pulang. Langsung pulang. Subhanallah. Dan wallahu alam bisawab, kebaikan hatinya ini, wallahu alam bisawab, kebaikan hati Utsman bin Abi Talha inilah yang akhirnya membuat dia masuk Islam di kemudian hari. Meskipun dia masuk Islam nanti setelah perjanjian Hudaybiyah. Ini dia masuk Islam sekitar 6 tahun atau 7 tahun setelah kejadian ini. Baru dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Kemudian di antara yang berhijrah juga di awal-awal hijrah adalah Amir bin Rabi'ah wa zawjihi radhiyallahu anha, yaitu Laila bintu Abi Hathamah. Dan ini sudah kita ceritakan pada kisah sebelumnya tatkala mereka hendak berhijrah, yaitu Amir bin Rabi'ah dengan istrinya
Laila bintu Abi Hathamah. Tatkala mereka hendak berhijrah, kemudian Umar datang. Umar bertanya, hendak ke mana wahai engkau, wahai Laila binti Abi Hathamah, Ummu Abdullah, hendak ke mana? Kemudian kata istri yakni Amir bin Rabi'ah, kami akan pergi mencari solusi. Kalian telah menyiksa kami, kalian telah mengintimidasi kami, kalian telah mengganggu kami. Kami akan pergi ke bumi Allah yang lain sampai kami temukan solusi. Tatkala itu Umar bin Khattab berkata, sahibakumullah, semoga Allah menemani perjalanan kalian. Waktu itu Umar masih apa? Masih musyrik. Akhirnya suaminya datang. Kemudian istrinya cerita, wahai suamiku, tadi kalau kau lihat Umar, bagaimana kelembutannya, ya, bagaimana baiknya dia. Suaminya berkata, atau mi'ti fi islami Umar, apa kau ingin Umar masuk Islam? Kata dia, iya wahai suamiku. Kata suaminya, tidak akan masuk Islam Umar sampai keledai bapaknya masuk Islam. Ya. Ini sudah kita ceritakan. Inilah Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila bintu Abi Hathamah. Kemudian hijrahnya Banu Jahshin. Banu Jahshin mereka memiliki rumah di kota Mekah. Di situ ada Abdullah bin Jahshin, ada saudaranya Abu Ahmad, Abad bin Jahshin. Kemudian ada yang lainnya Zainab bintu Jahshin, kemudian Hamnah bintu Jahshin. Ini semua Banu Jahshin, anak-anak Jahsh, semuanya pergi meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah, hijrah sekeluarga. Adik, kakak semuanya berangkat menuju ke kota Madinah. Setelah mereka pergi dari rumah mereka kosong. Jadi mereka waktu berhijrah, mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka meninggalkan harta mereka. Mereka meninggalkan perdagangan mereka. Ya, rumah mereka mungkin sejak mereka kecil di situ harus mereka tinggalkan. Kemudian mereka tinggalkan rumah dalam kondisi kosong. Tatkala rumah mereka dalam kondisi kosong, maka Abu Jahal, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Utbah bin Rabi'ah, ini tokoh-tokoh kaum musyrikin. Mereka naik di suatu tempat yang tinggi, mereka lihat rumahnya Jahash dari kejauhan, terbuka pintunya, tertiup angin. Tidak ada orangnya, tidak ada isinya. Maka Utbah berkata, asbahat daru Bani Jahshin khala'an min ahliha. Jadilah rumah Banu Jahshin kosong, tidak ada penghuninya. Ya. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi dan dia masih musyrik, hadza min amali ibni akhika hadza farraqa jama'atana wa shattata amrana wa qata'a bainana. Ini gara-gara ponakanmu wahai Abbas. Ini kerjaan ponakanmu. Lihat, dia telah memisahkan jamaah kita. Ya, memporak-porandakan jamaah kita, merusak urusan kita. Gara-gara ponakanmu. Padahal gara-gara dia. Abu Jahal yang bikin masalah di kota Mekah. Yang menyiksa, kalau enggak ada yang menyiksa, ngapain mereka pindah? Ya, ngapain mereka berhijrah? Mereka berhijrah karena disiksa oleh Abu Jahal CS. Ya. Oleh karenanya Abu Jahal ini melemparkan kesalahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang berhijrah adalah Umar bin Khattab dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhijrah, ya, bersama dua temannya, yaitu Hisham maka berangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang disebutkan bahwasanya Umar tatkala hendak berhijrah, maka kemudian dia keluar terang-terangan di tengah-tengah orang kafir Quraisy, dia berkata, saya akan berhijrah. Siapa yang mau ibunya nangis karena dia mati? Siapa yang ingin istrinya jadi janda? Siapa yang ingin anaknya jadi anak yatim? Silakan hadang saya. Itu hadisnya dhaif, ya. Umar meskipun jagoan, tapi kalau lawan Abu Jahal dan kawan-kawan juga dia tidak bisa, ya. Jadi yang benar dia pun berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Maka waktu itu Umar bersepakat, kata dia, itta'atu, aku membuat janji tatkala kami hendak berhijrah, saya, kata Umar, dan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As, kami bertiga bersepakat untuk bertemu di suatu tempat namanya Tanadub di daerah di Mekah. Kami berkata, ayyuna lam yusbih indaha faqad hubisa falyamdi sahibahu. Barang siapa di pagi hari tidak datang, maka tinggalkan, jangan tunggu. Yang dua segera jalan. Maka benar, tatkala di pagi hari kami sudah ketemuan di Tanadub, ternyata cuma saya dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Sementara Hisham ditahan oleh orang-orang musyrikin. Hisham bin
bin Al-As, Hisham bin Al-As, saudaranya Amr bin Al-As. Saudaranya Amr bin Al-As radhiyallahu taala yang juga nanti akan masuk Islam. Tinggal dua orang yaitu Umar dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Kemudian tatkala mereka hendak pergi, kemudian mereka sudah berjalan dan mereka selamat sampai di kota Madinah. Setelah mereka berjalan sampai kota Madinah, ternyata Ayyash bin Abi Rabi'ah disusul oleh Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham ibn al-Mughirah. Ayyash namanya Ayyash bin Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah. Saya ulangi, Abu Jahal namanya siapa? Amr bin Hisham ibn al-Mughirah. Kalau Ayyash bin Abi Rabi'ah ibn al-Mughirah. Berarti bapaknya Ayyash dengan bapaknya Abu Jahal saudaraan. Ya. Jadi mereka sepupuan. Ternyata juga ibu mereka, ibunya Abu Jahal sama ibunya Ayyash sama satu ibu. Entah bagaimana ceritanya, apakah diceraikan oleh kakaknya nikahi oleh adiknya atau kakaknya meninggal dinikahi oleh adiknya. Intinya mereka ini sepupuan dan sekaligus mereka satu ibu. Satu ibu lain bapak, ya. Sama-sama ibunya sama, bapaknya satunya Abu Rabi'ah, satunya bapaknya namanya Hisham. Maka akhirnya Abu Jahal dan saudaranya Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah dan Abu Jahal bin Hisham bin Al-Mughirah, mereka berdua menyusul Ayyash dan mereka satu ibu seluruhnya. Lain bapak. Ya. Maka Abu Jahal ketemu dengan Ayyash. Abu Jahal nyusul sampai ke Madinah. Maka Abu Jahal berkata, "Wahai Ayyash, inna ummaka nadharat an la yamassa ra'saha mishtun hatta tara." Sungguhnya ibumu dan ibu kita sama. Dia telah bernazar tidak akan menyisir rambutnya sampai melihat engkau. Subhanallah. Enggak mau sisiran sampai lihat kamu balik ke Mekah. Wala tastadhilla an syamsin hatta tarak, dan dia sekarang sedang berjemur di bawah matahari dan dia tidak akan meninggalkan menjemur diri tersebut sampai melihat engkau. Farraqalaha, akhirnya Ayyash kasihan ingat siapa? Ibunya. Maka Umar mengingatkan, Umar hadir waktu Abu Jahal sedang merayu Ayyash. Kata Umar, "Ya Ayyash, innahu wallahi ma yuridukal qaum illa liyuftinuka an dinik fahdharhum." Wahai Ayyash, hati-hati, mereka berdua ini tidaklah menginginkan darimu kecuali agar memfitnahmu, agar kau meninggalkan Islam dan kembali kepada kesyirikan. Kemudian Umar berkata, "Fa wallahi law adha ummakal qamal lam tashatat wa laqad ishtadda 'alaiha harrun Makkah lastadhallat." Kata Umar, "Wahai Ayyash, seandainya ibumu ada kutunya, dia pasti sisiran. Jangan khawatir." Seandainya ibumu kepanasan, dia pasti masuk ke rumahnya. Santai aja, enggak usah dengar ya. Tapi Ayyash bersikeras. Silakan azan dulu. Baik, hadirin kita lanjutkan. Ayyash tatkala diceritakan ibunya seperti itu, maka dia pun kasihan sama ibunya dan dia pun husnudzon kepada Abu Jahal. Dan ini husnudzon yang tidak pada tempatnya. Tidak boleh husnudzon sama iblis ya. Ini lebih parah daripada iblis Abu Jahal ya. Maka dia pun berkata kepada Umar, "Abarra qasama ummi wa li hunaka malun fa akhudhuhu." Wahai Umar, ya udah saya kasihan ibuku, saya ke sana biar ibuku tidak berjemur, biar nyisir rambutnya. Sekaligus kebetulan ada harta saya di sana, saya ingin ambil. Kata Umar, "Wallahi innaka la ta'lam anni la min aktsari Quraisyin malan." Wahai Ayyash, kau tahu aku termasuk orang paling kaya di Quraisy. Falaka nisfu mali, setengah hartaku untuk engkau. Enggak usah pulang. Setengah hartaku kau ambil, tidak usah pulang. Jangan kau pulang bersama mereka berdua. Walakinnahu aba alaihi, akan tapi Ayyash tetap bersikeras untuk pulang. Kasihan sama ibunya, ingin pergi bersama Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harith bin Hisham. Maka kata Umar tatkala melihat Ayyash bersikeras, dia berkata, "Ama idza qad fa'alta ma fa'alt, fakhudh naqati hadhihi." Kalau memang kau harus pergi, maka ambillah untaku ini. Fa innaha naqatun najibatun dzalul. Ini adalah untaku yang larinya sangat cepat dan dia tunduk kepada orang yang menunggangnya. Falzam dhahraha, terus naik di atasnya. Fa in rabaka minal qaumi raibun fanju alaihi. Kalau kau ragu-ragu, ada gerak-gerik yang mencurigakan dari Abu Jahal dan Harith bin Hisham, maka kaburlah dengan untaku ini. Ini unta yang larinya cepat. Akhirnya dia pun keluar bersama Abu Jahal. Dia naik untanya sendiri. Abu Jahal naik untanya sama saudaranya. Tatkala di tengah perjalanan Abu Jahal berkata, "Ya bena akhi, wahai putra saudaraku, wahai sepupuku, untaku ini susah untuk dibawa naik ya. Ditunggangi susah. Maukah engkau bergantian naik, saya naik untamu ya, gantian ya."
Kata Ayyash, "Bala, silakan." Dia baik rumahnya. Akhirnya dia pun taruh ontanya, dia turun. Begitu dia turun langsung ditangkap oleh Abu Jahal dan saudaranya. Kemudian diikat, kemudian masuk dalam kota Mekah sambil menghinakan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Inilah kerjaan Abu Jahal. Baik, Nabi SAW waktu tahu Ayyash bin Abi Rabi'ah diikat oleh Abu Jahal, kemudian tidak boleh berhijrah, maka Nabi SAW dalam solatnya berdoa, ya, karena dia lama baru kemudian menyusul Nabi. Setelah itu baru Nabi setelah berhijrah, dia masih ditahan di kota Mekah, tidak bisa berhijrah. Belakangan setelah lama Nabi di kota Madinah, Nabi berdoa setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ya, di solat subuh. Kemudian Nabi berdoa dalam kunutnya, Nabi berkata, Allahumma anjil Walid bin al-Walid wa Salama bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustata'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan Al-Walid bin Walid. Yaitu Walid bin Walid, saudaranya Khalid bin Walid. Walid bin Walid sudah masuk Islam, Khalid belum. Wa Salama bin Hisham, sama saudaranya Abu Jahal. Salama bin Hisham, selamatkanlah mereka. Wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, tertahan. Dan orang-orang lemah dari kaum mukminin di kota Mekah agar mereka bisa menyusul kota ke Madinah. Akhirnya Ayyash tatkala mendapatkan kesempatan maka dia pun berangkat menuju kota Madinah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja kajian kita lanjutkan insyaallah kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Apa nama kitab yang sedang Ustaz bahas? Apakah ada yang mensyarah? Ini kitab yang saya baca tadi judulnya Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun karangan Al-Azimi, ya. 4 jilid, ya. Belum diterjemahkan, ya. Belum diterjemahkan. Mohon doanya Ustaz, anak ada niatan untuk menikah tahun depan. Masih lama tahun depan. Semoga Allah Ta'ala permudah jalannya dan bisa cepat terkumpul biayanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kasihan, ya. Ustaz, apakah boleh solat laki-laki dan perempuan satu saf dan rapat jika darurat? Jangan satu saf, ya. Kalau bisa terpisah. Jangan berdempetan. Pisah. Laki-laki dan perempuan harus apa? Pisah. Kalau darurat tidak ada tempat seperti sebagian di mall tempatnya sempit, ya. Akhirnya terkadang laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, ya. Tapi jangan rapat, jangan apa? Berdempetan, ya. Kalau darurat mau diapain lagi? Hukum asalnya laki di depan, perempuan di belakang. Tapi dalam kondisi darurat mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi asalnya tidak demikian, ya. Bagaimana hukumnya safari Ramadan ke masjid-masjid yang jauh dari rumah? Ngapain ngabisin waktu ke masjid jauh-jauh, ya? Kita kalau tidak ada tujuan tertentu, misalnya pengajian lain cerita, kita ada pengajian tertentu misalnya, atau ada masjid di suatu tempat yang mungkin imamnya bacanya enak sampai khatam, maka kita ke sana, enggak ada masalah. Tapi kalau kita jadwalkan hari ini masjid ini, besok masjid sana, ya, saya rasa tidak perlu, ya, tidak perlu, ya, kecuali ada kemaslahatan yang khusus, ya. Dan kalau sampai safar tidak boleh, kalau tidak safar tidak mengapa. Tapi kalau sampai safar, sampai jauh sekali, ingin sholat di masjid di Bandung misalnya atau masjid di tempat yang jauh, ini maka tidak boleh karena Nabi SAW bersabda la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh bersafar untuk mencari keberkahan kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjid Aqsa. Istri saya keguguran ketika usia kandungan 12 minggu. Dari pemeriksaan dokter memang terlihat janin tidak berkembang. Apa hukum darah yang keluar setelah guguran sama dengan nifas? Kalau belum terbentuk dan belum
120 hari, belum 4 bulan, maka tidak dikatakan nifas ya. Tapi darah penyakit, bukan darah haid tapi darah apa? Penyakit. Tidak apa salat ya. Apa salat. Beda kalau sudah misalnya 120 hari kelihatan bentuk ya. Ya, ini mungkin lain cerita. Tapi kalau sebelum 120 hari berarti belum ada ruhnya dan apalagi belum berbentuk. Ustaz, bagaimana hukum solat di antara tiang? Solat di antara tiang, solat baina sawari, hukum asalnya makruh. Tetapi kalau masjid sudah full, tidak mengapa, tidak makruh lagi. Tetapi kalau masjid masih kosong, maka hendaknya dihindari solat di antara dua tiang. Kalaupun solat tetap aja sah, cuma hukumnya makruh. Ustaz, bagaimana cara menyikapi istri yang suka ngambek dan gampang tersinggung? Berilah kami nasihat agar kami rumah tangga tetap harmonis. Sabar ya. Jadi istri suka ngambek. Mungkin antum jarang ajak jalan-jalan. Mungkin jarang belikan emas ya. Bicara baik-baik sama istri. Ngapain ngambek-ngambek? Abi ini sudah di kantor stres. Ngelihat kamu juga stres. Abi ingin hilang stres ini dengan melihatmu, bukan nambah stres ya. Tapi perempuan itu diambil hatinya. Kita harus tahu salah-salah apa yang dia sukai, tahu apa yang dia tidak sukai ya. Sebagaimana seorang suami berusaha mengenali apa yang disukai oleh istri dan tidak disukai, istri juga hendaknya mengenali apa yang disukai suami dan tidak disukai oleh suami. Itu mengurangi ngambek-ngambek seperti itu ya. Berdoa sama Allah biar istri tidak ngambekan ya. Ustaz, apa hukumnya bagi pemuda yang berzina dengan orang tua yang sudah sepuh? Dan bagaimana kalau mereka ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan terulang lagi ya. Bertobat, kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, tobatnya diterima insyaallah taala. Saya ingin bertanya, apakah Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Allah adalah seorang pemuda berambut ikal berada di surga? Ini bohong ya. Ini dosa besar ya. Ibnu Taimiyah tidak berpendapat demikian. Ibnu Taimiyah menyampaikan hadis tentang hadis yang sahih, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dalam mimpiku Allah Subhanahu wa taala, dalam mimpi aku lihat dalam bentuk yang terindah. Dalam sebagian riwayat dalam bentuk seorang pemuda ya, pemuda yang intinya yang tampan ya. Dan lihat dalam mimpi bukan berarti Allah seperti itu. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, dia bantah. Hadis ini maksudnya bukan bentuk Allah seperti itu. Karena apa yang dilihat dalam mimpi itu bukan kenyataan. Contoh seperti raja dalam kisah Nabi Yusuf berkata, "Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin." Kata dia, aku melihat 7 sapi yang gemuk, wa ukhra yabisat, aku melihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, dan aku melihat ada bulir yang hijau dan ada bulir yang kering. Apa maksudnya? Bukan berarti kenyataannya ada sapi hijau dimakan sapi gemuk dimakan sapi kurus, tapi ini ibarat dari bahwasanya akan ada musim panen selama 7 tahun, kemudian datang musim kemarau selama 7 tahun. Jadi sapi kurus ibarat dari musim kemarau, sapi hijau ibarat dari apa? Ibarat dari musim panen. Tatkala Nabi berkata dalam hadisnya, ra'aitu fil manami rabbi fi ahsani surah. Aku melihat dalam mimpiku Tuhanku Allah dalam bentuk yang terindah, dalam sebagian riwayat dalam bentuk seorang pemuda. Bukan berarti Allah seperti tidak, tetapi Rasulullah melihat keindahan ya, dan yang dilihat bukan berarti kenyataannya seperti ini. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Justru Ibnu Taimiyah menjelaskan tidak demikian. Ini malah ada orang berdusta mengatakan Ibnu Taimiyah mengatakan Allah bentuknya seperti apa?
pemuda. Kalau Ibnu Taimiyah begitu, kafirlah Ibnu Taimiyah ya. Orang terkadang bohong, tidak tahu malu. Ini akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kala. Ibnu Taimiyah rahimahullah seorang yang sangat alim, dipuji oleh para ulama, ya. Dan lihat buku tebal menjelaskan tentang pujian terhadap Ibnu Taimiyah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Ibnu Taimiyah seperti matahari, tidak perlu dijelaskan. Cukup muridnya Ibnu Qayyim sudah menunjukkan hebatnya gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berjihad melawan Tatar. Ente apa yang bisa ente lakukan? Ya. Ibnu Taimiyah menulis buku begitu banyak. Ibnu Taimiyah menjelaskan akidah yang benar. Banyak kemudian Ibnu Taimiyah diakui oleh musuh maupun kawan semuanya mengakui hebatan Ibnu Taimiyah. Kalau dia punya salah manusia biasa. Tetapi kalau kemudian menuduh dia seperti ini kebohongan luar biasa. Orang tidak tahu malu. Ya. Nuduh Ibnu Taimiyah mengatakan alam adalah qadim seperti pendapat falasifah untuk mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Dusta juga. Jadi memang banyak orang kalau enggak suka ya kemudian mencela dengan kedustaan. Oleh karenanya Al-Aini penulis kitab Umdatul Qari dari mazhab Hanafi mengatakan yang mencela Ibnu Taimiyah adalah si goblok bin si jahil bin si bahlul ya, intinya begitulah. Ya, ini enggak ngerti kemudian mencela sembarangan ya. Enggak ngerti dusta lagi. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.